Salam jumpa. We come back with my YouTube channel Manado CRTV atau CRTV. Untuk malam ini bersama saya Roy Berti, saya akan memberikan informasi kepada saudara-saudara sekalian tentang kesiapan dari para wisata dan pemerintah maupun tour guide dengan direncanakannya akan segera dibuka. Jadi rencana pemerintah di middle of June, pada bulan Juni, mungkin pertengahan Juni itu akan segera dibuka para wisata kembali. Tetapi masih dibatasi dengan tujuan pasarnya adalah pasar domestik. Pasar domestik di sini itu seluruh Indonesia ya. Nah, di beberapa hari yang lalu kami diundang untuk video conference bersama Kepala Dinas Pariwisata Pak Henry Kaciri dan mendiskusikan kesiapan dari tour guide dan apa yang harus kita lakukan, karena memang di saat-saat begini ini kan saat masih berjalannya virus corona masih berjalannya virus corona dan sudah harus dibuka pariwisata, maka tentunya ada protap yang harus diikuti. Jika memang itu segera akan dibuka, protap yang akan diikuti ataupun SOP, standar operational procedure yang harus diikuti oleh stakeholder pariwisata. Jadi pada saat beberapa hari yang lalu itu kami mengkomunikasikan dan ditanya kesiapannya tour guide, kemudian apa yang harus dilaksanakan. Dari pemerintah sendiri itu untuk mengantisipasi terjadi supaya tidak masuknya virus corona saat tamu-tamu datang, memang dari bandara itu Samratulangi sudah itu protapnya itu sangat ketat dikasih contoh, semua tamu-tamu itu yang turun harus tetap menggunakan masker, ada pemeriksaan. Kemudian setelah dalam proses pemeriksaan baru dijemput oleh tour guide. Jadi tamunya itu dijemput oleh tour guide. Nah, itu yang didiskusikan bagaimana seorang pariwisata dalam menjemput tamu. Jadi sempat didiskusikan bahwa tetap saat tiba di bandara itu pariwisata tetap harus menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan selalu jaga jarak. Tetap itu protapnya, SOP-nya. Kemudian informasi yang kami terima dari Pak Kadis bahwa tamu-tamu ini yang datang itu misalnya di bus itu tetap juga harus dilakukan social distancing untuk jaga jarak. Jadi misalnya di dalam bus itu isinya 25, jadi kemungkinan hanya 12 atau 13 orang yang bisa di bus. Jadi di sisi kanan misalnya ada sisi kiri 2 tempat duduk, sisi kanan 2 tempat duduk, hanya menggunakan 1 tempat duduk. Untuk satu wisatawan menduduk dari 2 tempat duduk itu namanya social distancing. Secara umum memang menggunakan masker, kemudian jaga jarak dalam berkomunikasi. Kita menghindari tempat-tempat yang ramai itu secara umum. Kemudian cuci tangan, selalu cuci tangan, tiba di destinasi cuci tangan. Dan memang masih banyak untuk SOP khususnya tour guide
dan akan dikomunikasikan antara tour guide dan tour guide dalam organisasi HPI apa yang perlu dilakukan ya. Misalnya tamu itu akan ke Gunung Lokon ya, maksudnya dia trekking Gunung Lokon, kira-kira bagaimana SOP-nya. Misalnya tamu-tamu itu diantar ke Danau Lino, kalau Gunung Lokon kan itu sepi ya. Tetapi harus ada SOP-nya. Nah untuk ke tempat-tempat yang ramai itu bagaimana juga SOP-nya. Dan sebelum kita ke destinasi, memang dalam diskusi itu sudah diyakinkan bahwa destinasi itu tetap melakukan protap yang diharuskan oleh pemerintah ya. Nah ini tinggal bagaimana mungkin guide juga, jika harus ke tempat-tempat yang keramaian, kita berusaha untuk menghindari keramaian ya. Jadi tamu-tamu itu dibawa ke tempat yang agak sepi ya, dibawa yang di tempat ramai tapi diantar ke tempat yang agak sepi supaya tidak bersama-sama dengan banyak orang. Itu hal yang sempat didiskusikan. Begitu juga kesiapan hotel dari pemerintah itu betul-betul sangat kuat ya, intensnya untuk supaya hotel, destinasi, tour guide, pemilik transport itu melaksanakan protap yang ditentukan oleh pemerintah supaya tamu aman, tour guide-nya aman, yang dari pihak hotel misalnya reception yang berhadapan langsung juga aman. Mungkin di soal makan itu akan dibuat bagaimana, apakah prasmanan kah atau bagaimana, itu tinggal tergantung dari SOP yang akan dibuat ya. Tetapi satu hal penting bahwa Sulawesi Utara dari informasi yang kami terima itu sudah merencanakan bulan Juli ini pertengahan itu akan menerima tamu khusus tamu domestik ya, khusus tamu domestik. Nah untuk tamu-tamu asing itu akan dilihat ya hasilnya dari tamu-tamu domestik. Untuk tamu-tamu asing itu perencanaannya mungkin late Oktober ya, jadi mungkin akhir Oktober itu yang sempat saya dengar. Tapi jika ini berhasil dan kepercayaan dari dunia luar di Sulawesi Utara ya, penanganan tamu-tamunya bagus atau bagaimana, saya yakin bisa lebih cepat. Nah satu hal penting memang perlu ya masyarakat ya, perlu masyarakat juga untuk mengetahui hal ini. Nah, jika tamu-tamu harus pergi ke satu daerah di mana misalnya satu kampung, nah ini memang harus butuh sosialisasi ya. Yang jelas satu hal penting bahwa tour guide itu akan membawa ke tempat-tempat yang tidak ramai. Jadi tamu itu akan dibawa di satu kampung itu, misalnya ada air terjun, jadi hanya bawa langsung air terjun. Jadi tidak selalu untuk tempat yang ramai. Yang memang dikhawatirkan jangan sampai masuk di satu kampung mereka cegat dan tidak perbolehkan masuk ya. Padahal memang seorang tour guide itu salah satu yang kami bicarakan, dia nanti akan bawa tamu-tamunya bukan untuk ketemu orang di sana, ketemu para penduduk-penduduk, tidak, tapi malah dicarikan tempat sumber daya, potensi-potensi alam yang bisa dilihat dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya tour guide juga menghindari keramaian ya, menghindari keramaian. Begitupun pada saat dia masuk di hotel mau jemput tamu atau apapun, pasti dia akan berusaha untuk menghindari keramaian ya. Jadi kembali lagi protap yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ya, SOP yang nanti akan didiskusikan
antara tour guide dan tour guide dalam organisasi yang kita sebut Himpunan Pramuwisata Indonesia. Poin-poin apa yang sangat penting ya, karena memang pramuwisata di Sulawesi Utara ini kan banyak ada pramuwisata yang ya sebagai penyelam ya, yang raftingnya ada ya, guide burung, guide hutan ya, mungkin SOP-nya itu tidak akan tidak akan sama ya, secara umum sama ya, tetapi akan berbeda mungkin dengan yang general tour guide, yang mana dia harus handle tamu-tamu yang jumlah sedikit dan jumlah besar, tentu berbeda, dan dia kebanyakan akan ke tempat-tempat destinasi yang ya bisa jadi lumayan ramai. Tetapi sekali lagi, again I told that we are going to avoid the keramaian. Jadi kita berusaha menghindar keramaian meskipun di destinasi yang ramai. Jadi untuk malam hari ini saya juga berharap teman-teman pramuwisata bisa mengerti, karena di masa Covid ini memang ya dilematis ya untuk kita. Sebagai tour guide kan terdampak ya 200 lebih. Kalau untuk pariwisata Sulawesi Utara itu 15.000, kurang lebih 15.000 karyawan dirumahkan. Jadi ya memang sangat sulit. Ya untuk tour guide mungkin masih ada simpanan, masih bisa bertahan berapa lama? Pertanyaannya bisa bertahan berapa lama? Jika bantuan pemerintah, apakah bantuan pemerintah itu akan dikasih setiap hari, setiap bulan atau? Nah ini yang jadi pertanyaan. Memang sebagian tour guide ya sudah harus jadi petani rumahan seperti saya dan teman-teman lainnya. Mungkin yang lain ada yang jadi grabber ya, Gojek dan lain-lain untuk mencari makan. Jadi kalau saya secara pribadi ya, karena memang saya juga membutuhkan pekerjaan saat ini. Apa yang direncanakan oleh pemerintah, saya sendiri menanggapinya dengan positif ya. Menanggapinya dengan positif. Yang penting ya kita harus lakukan SOP-nya secara betul dan mendapatkan SOP-nya yang betul, ya poin-poin apa yang harus dilakukan. Dan kita harus menaati protap yang ada ya. Jadi jika dibilang menggunakan masker, jangan coba-coba untuk tidak menggunakan masker. Jika dikatakan harus cuci tangan, ya harus cuci tangan ya, jangan sampai kita melawan itu, karena itu akan berisiko jelas. Oke, untuk malam hari ini saya pikir cukup. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan saya berharap bagi teman-teman, saudara-saudara yang berada di Sulawesi Utara maupun di seluruh Indonesia, untuk jika ya Anda tertarik dengan video-video saya, ada video tentang tour guide, tentang pariwisata, ya, tentang hiburan dan lain-lain, silakan buka YouTube channel saya, Manado CRTV. Oke, sampai jumpa, selamat malam.